warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Rina SPD, calon penggerak angkatan 11 Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu di SDN 227 Bonto Macina. Selamat menyaksikan. Revolusi mental membangun generasi cerdas berkarakter, hadapi perubahan zaman, harapan bangsa untuk masa depan. Tingkatkan moral dan keilmuan, wujudkan generasi emas Indonesia, satukan cita dalam ragam budaya sebagai pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri, bernalar kritis juga kreatif. Kembangkan bakat serta potensi, siap torehkan prestasi dengan semangat dan keyakinan, raih bangsa depan untuk Indonesia. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri, bernalar kritis juga kreatif. Kembangkan bakat serta potensi, siap torehkan prestasi dengan semangat dan keyakinan, raih bangsa depan untuk Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul di tempat yang paling sederhana ini guna untuk bersama-sama akan mendengarkan diseminasi dari calon guru penggerak saudari kita angkatan ke-11, yaitu Ibu Miss Rina SPD. Baiklah Bapak Ibu, tak lupa pula kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang. Allahumma shalli salli. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat teman kita Ibu Miss Rina selaku calon guru penggerak angkatan 11, Bapak Ibu peserta kabinet pada hari ini yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan nikmat sehingga kita bisa berkumpul bersuah sejenak mengikuti diseminasi
terkait dengan budaya positif di lingkungan pendidikan, khususnya di sekolah kita. Salawat salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, diseminasi pada hari ini terkait dengan budaya positif yang akan disampaikan oleh teman kita tentunya menjadi contoh bagi kita semua. Apa-apa yang disampaikan sebentar tentunya itulah yang akan dilaksanakan, dan mungkin saja beberapa yang disampaikan memang sudah terlaksana di sekolah kita dari sejak dulu sampai sekarang. Untuk itu saya selaku pimpinan di sekolah ini sangat merespon dan berterima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu, karena pada hari ini dia akan menyampaikan secara luas untuk kita semua. Selamat buat Ibu, selamat berdiseminasi. Mudah-mudahan kedepannya teman-teman kita yang lain juga akan bersama dengan Ibu dalam hal pelaksanaan calon guru penggerak. Sekira dari saya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, selanjutnya pemaparan diseminasi dari calon guru penggerak angkatan ke-11. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 227 Wontoma Cina, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak dan Ibu Guru SDN 227 Wontoma Cina. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya selaku calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bulukumba SDN 227 Wontoma Cina akan melaksanakan diseminasi terkait dengan penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Ya, tak lupa pula kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau Allah lah yang memberikan kita kesehatan, kesempatan pada hari ini, sehingga Bapak dan Ibu guru hebat semua di sini bisa menyempatkan waktunya untuk melakukan diseminasi. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hari ini kita diberikan hidayah yang begitu luar biasa, semangat 45 untuk melakukan sebuah perubahan di sekolah kita, yaitu terkait dengan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, baik Bapak Ibu, untuk semangat lagi saya adakan yel-yel, ya. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Baik, tepuk tangan Bapak Ibu. Iya, alhamdulillah. Baik, di atas ini pemaparan saya tentang diseminasi modul 1.4. Jadi ada beberapa modul dari modul 1 kemarin. Jadi setiap modulnya itu harus didiseminasikan, harus diberikan pemahaman di sekolah. Ya, jadi ada beberapa. Baik, ini adalah diseminasi tentang budaya positif. Nah, kemarin kita sudah tahu dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pendidik itu hanya
dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilakunya. Nah, bukan dasarnya, tapi menumbuh kembangkan kekuatan kodrat pada anak. Jadi di anak-anak, ya pada siswa kita ini, itu ada dua kodrat yang dipegang. Ada kodrat alam dan kodrat saman. Yang mana itu kodrat alam yang dibawa dari rumahnya. Ya, sesuai dulu. Tapi sekarang kodrat saman itu kita mengacu dengan teknologi yang ada sekarang. Jadi anak-anak mengikuti zaman sekarang. Jadi pendidikan kita itu berada di zaman sekarang, bukan zaman yang dulu. Ya, jadi itulah tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, konsep utama budaya positif. Nah, tadi budaya positif konsep utamanya. Nah, dari beberapa modul yang saya pelajari di calon guru penggerak kemarin, ada 7 konsep utama budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif. 3, kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi atau posisi kontrol guru. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh ada namanya segitiga restitusi. Nah, inilah konsep utama yang harus kita miliki sebagai guru. Ya, kita mulai dari yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ya, perubahan paradigma belajar. Yang pertama itu pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jadi kemarin itu sudah ada tadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu harus menuntun. Jadi bukan mikir lagi memberikan buku, setelah memberikan buku memberikan soal kepada anak-anak kita, setelah itu selesai dianggap penilaian. Jadi bukan, jadi adanya perubahan paradigma belajar. Nah, pembelajaran yang berpusat kepada siswa, yaitu yang mana Bapak Ibu? Ya, contohnya kita melakukan paradigma belajar dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang manakah itu pembelajaran berdiferensiasi? Nah, pembelajaran yang berdiferensiasi yaitu menggabungkan beberapa kelompok-kelompok kecil. Jadi bentuk kelompok-kelompok kecil belajar kecil di kelas agar anak-anak tidak merasa bosan. Bukan monoton saja menulis dan membaca. Jadi beragam. Kemudian kedua, dalam membangun budaya positif di sekolah kita dapat menyediakan lingkungan yang positif. Kemudian aman, nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan merdeka belajar, mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi kita di sekolah ini sebagai guru-guru di sekolah di SD 27 Mentuma Cina, nah kita harus membangun budaya positif ini dengan menyediakan lingkungan yang positif. Ya. Kemudian yang ketiga, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ya, jadi disiplin ini sangat berkaitan dengan kita. Di kedisiplinannya anak didik kita tergantung dari kita. Ya. Lanjut. Nah, ini ada perubahan paradigma belajar. Ini ada ilustrasi Bapak Ibu. Ilustrasinya dari Dr. William Glasser bahwa ilusi guru itu adalah harus mengontrol murid, bukan dibiarkan saja, jadi harus dikontrol. Kemudian kedua, ilusinya bahwa guru harus semua memberikan penguatan positif efektif dan bermanfaat bagi anak didik. Kemudian yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini sebentar akan dibahas di posisi kontrol guru. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak yang memaksa. Ya, sama berada di kelas tinggi. Biasa ini terjadi, memiliki hak untuk memaksa di kelas tinggi nih. Ya, kemudian yang kedua dari disiplin positif. Nah, apa makna disiplin?
Ya, makna disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid serta dari murid-murid sendiri. Kemudian yang kedua, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju tujuan apa yang ia hargai. Kemudian, tapi namun dalam budaya kita sekarang yang ada di Bulukumba bahwa makna kata disiplin ini telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini terkadang kita ingin mewujudkan disiplin diri kita, tapi terkadang kita tidak nyaman. Misalkan Bapak Ibu, kita terlambat ke sekolah karena selalu ditegur oleh kepala sekolah, makanya kita takut akan kenyamanan itu terhadap misalkan Pak Haji menegur kita, kenapa terlambat begini, artinya jadi besoknya lagi kita tidak terlambat lagi. Tapi jangan mengharap bilang saya tidak mau terlambat karena hanya ingin supaya Pak Haji tidak merasa tidak nyaman dengan kepala sekolah. Jadi itu mungkin yang harus kita lakukan untuk berubah menjadi disiplin diri. Ya, disiplin kemampuan memerintah diri sendiri. Nah, ini kita sudah petik bahwa disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah dari orang lain. Nah, itu yang tadi saya jelaskan. Kemudian yang dibawa, nah nilai-nilai yang kita hargai ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, sifat dari positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini nilai-nilai inilah yang kita hargai sebagai guru, bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita lakukan sebagai guru agar disiplin diri harus tercapai. Yaitu nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ada dimensi profil Pancasila kemarin itu adalah yang pertama Bapak Ibu? Dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bernalar kritis, mandiri, gotong royong, dan berkebinekaan global. Dan inilah yang akan kita dapatkan dari nilai-nilai kita sebagai guru. Jadi harus mengacu dalam nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila ini untuk mewujudkan sekolah yang baik. Kemudian yang ketiga, nah ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Nah, yang manakah itu kebutuhan dasar manusia? Nah, terkadang realita di setiap orang itu berbeda-beda. Nah, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya sendiri. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia. Nah, yang manakah itu? Yang pertama, cinta, kasih. Nah, setiap harus ada cinta dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Betul Bapak Ibu? Iya, betul. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan yang di sini yang dimaksud adalah penguasaan dari berbagai unsur-unsur yang ada di sekolah kita. Apakah penguasaan di dalam mendidik anak-anak kita ataupun dalam manajemen di sekolah. Kemudian yang ketiga ada kesenangan. Jadi anak didik maupun guru harus mempunyai kesenangan. Nah, ini jadi tidak luput itu dari kebutuhan, harus ada juga kesenangannya. Nah, kemudian anak-anak juga itu ataupun manusia itu harus memiliki kebebasan. Apakah dia bebas untuk memilih apa yang dia inginkan
Ya, itu manusiawi itu yang terjadi. Kalau ingin memiliki kebebasan. Nah, ini ada kasus Ibu Ria, guru kelas 6 SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah seorang murid di kelasnya. Bernama Agus, beberapa anak setelah datang dan mengeluarkan Agus yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang Anda lakukan? Jadi apa yang Ibu lakukan? Menurut Anda kira-kira apakah alasan Agus ini tepat untuk melakukan hal ini? Ya, jadi Ibu Ria ini adalah guru kelas 6. Dia bingung menghadapi ulangan salah seorang kelas bernama Agus. Nah, ini anak Agus ini dia telah datang dan mengeluarkan Agus yang seringkali meminta bekal mereka. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Ya, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Ya, baik. Kita lihat di sini dalam kasus yang tadi bahwa ini sudah pasti berada dalam penerapan disiplin positif. Ya. Jadi Ibu Ria sebaiknya jangan langsung mengeluarkan si Agus tadi. Harus mencari tahu alasan Agus melakukan tindakannya tadi. Nah, agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha yang dipenuhi oleh Agus. Nah, yang pertama yang kita lakukan ini, ada ilustrasinya bahwa Agus lapar. Jadi kita tanya, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makanan siang. Sehingga itulah yang terjadi oleh Agus tadi, mengambil makanannya temannya. Kemudian Agus merasa bosan di tengah bekal yang dibawakan oleh orang tuanya karena tidak bekal yang sama. Jadi banyak bekalnya temannya yang enak-enak, kemudian si Agus mungkin ala kadarnya di rumahnya dibawa. Ya, kemudian yang kedua, teman Agus jadi memperhatikan Agus. Ya, ini harus ada di sini sikap cinta kita. Kemudian yang kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah sebenarnya dia kesal. Jadi sebenarnya dia kesal. Kemudian ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menurut kepadanya. Jadi si Agus ini adalah anak yang agak sedikit bandel. Ya, jadi Ibu Ria tadi langsung mengeluarkan si Agus. Jadi jangan melakukan seperti itu. Jadi ada namanya sebentar posisi kontrol guru. Nah, setelah itu, ya, kasus kedua, ini adalah hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar buku di pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak menjawab pertanyaan dari Pak Seno, kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ini yang terkadang dilakukan oleh kita. Ini, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno? Tidak setuju. Tidak. Mengapa? Mengapa tidak setuju? Karena mungkin Berarti jenis
Bullying. Iya, sejenis bullying dari temannya dan tindakan kita sebagai guru ya bukan ke peserta didik. Ya, bukan mendidik. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Apakah ini menurut hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman ya Bapak Ibu ya. Ya, hukuman karena dia menyuruh apa tadi di sini? Berdiri di depan kelas dan menunjuk hidungnya. Ya, itu adalah hukuman bukan konsekuensi. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu sudah bisa diterapkan di kelasnya. Jangan langsung kasih berdiri anak-anak di depan untuk menunjuk hidungnya. Dikasih dulu apa penyebabnya sehingga dia melakukan seperti itu. Ya, inilah hukuman dan konsekuensinya. Nah, yang keempat, teori perilaku memiliki tujuan. Ya, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Nah, ini merupakan teori eksternal. Ya, jadi ini untuk menghindari ketidaknyamanan, ya kita harus mengadakan namanya motivasi eksternal. Ya, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Nah, ini ada pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini motivasi eksternal, berarti mengharapkan imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini termasuk tujuan disiplin positif. Banyak. Oke, di sini bisa dipilih, ini ada kuisnya Bapak Ibu. Kita bisa pilih antara hukuman, konsekuensi, ataupun hukuman dan konsekuensi. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket selama 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Kemudian yang kedua, memberikan coretan yang dibuatnya di depan papan tulis. Membersihkan. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Nah, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ya, sebentar kita lihat. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Ya, baik kita lihat. Ya, jadi yang pertama lari tadi mengelilingi lapangan basket itu adalah hukuman. Kemudian membersihkan coretan itu adalah sebuah konsekuensi. Murid diminta untuk push up, ya termasuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas temannya, nah itu konsekuensi. Berjemur di lapangan basket, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki, hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, termasuk hukuman. Ya, mungkin sudah bisa dipahami antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini Bapak Ibu, restitusi. Nah, inilah yang harus kita pedomani, restitusi, posisi kontrol guru. Jadi ada posisi kontrol tak? Jangan langsung harus ditahu ini posisi kontrol tak. Yang pertama, posisinya sebagai penghukum. Nah, ini sudah ada gambar. Selalu dihukum anak-anak tak. Pasti ini ada. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, tadinya sudah jewer ki anak-anak atau pukul ki anak-anak, kita murad saya bersalah kak tadi ini belum karena aku jewer nih. Ya, kemudian teman. Jadi kita sebagai guru harus menjadi teman buat anak didik kita. Kemudian jadi pemantau.
Ya, ini jadi pemantau, ini adalah sebagai pemantau, dilihat-lihat perkembangannya dari dikta. Kemudian ada namanya manajer, sebagai pemimpin pembelajaran di kelas tak semua. Ya, jadi ini ada 5 posisi kontrol yang harus kita pegang di kelas tak supaya pembelajaran kita baik, dan ceritanya juga ini nama tak juga tidak negatif di luar. Ya, jadi harus punya posisi kontrol. Nah, ini posisi kontrol. Ini ada pertanyaannya. Saya kecewa dengan kamu, nak. Nah, siapa yang mengatakan itu? Membuat orang yang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti ini penghukum. Ayo lakukan demi ibu dan bapak. Nah, itu kata-kata tak di teman tak, berarti ini kita berada di teman, guru sebagai teman. Nah, ketika kita mengatakan apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang, berarti jadi pemantau. Nah, berarti menumbuh kembangkan anak-anak. Kemudian yang sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, di sini manajer masih ada satu, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ketika anak-anak tak di kelas terkadang terakhir menulis atau mengerjakan sebuah tugas, nah disinilah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ya. Kemudian yang selalu saya laksanakan di kelas itu adalah terkadang sebagai manajer. Jadi silakan Bapak Ibu laksanakan posisi kontrol guru sebagai manajer, karena ini yang terjadi sekarang. Jadi guru SD merupakan juga sebagai manajer, atau kata lain dahulu kala adalah guru bimbingan konseling. Jadi sebagai juga guru pemimpin, sebagai juga manajer di dalam pembelajaran tak. Ini ada kasusnya. Oke, yang keenam, keyakinan kelas. Nah, ini yang harus kita laksanakan dan seragamkan di sekolah kita, bahwa kemarin sudah ada dari Pak Aji dari rapat kemarin, bahwa membuat kesepakatan. Jadi tapi Bapak Ibu sekarang diganti di kelas tak, jangan kesepakatan ditulis, tapi keyakinan kelas. Iya, kenapa bukan artinya tidak dipakai, tapi sangat kasar katanya itu kalau kesepakatan. Karena kalau kesepakatan berarti ada imbalan dari itu. Kalau keyakinan berarti anak-anak itu meyakini apa yang mereka buat. Ya, jadi apa yang mereka buat pasti diyakini, bilang oh saya yang buat ini, dia yakini. Kalau kesepakatan pasti ada rentangan antara kita sebagai guru dan dia sebagai siswa, maksudnya tidak ini. Iya, ada kesepakatannya, ada perjanjiannya. Kalau keyakinan berarti murid itu harus meyakini tanpa ada perjanjian. Ya, jadi kasar katanya dari beberapa asesor kemarin bilang pada saat saya ruang kolaborasi ya antara itu. Ya, jadi pada dasarnya keyakinan yang ditempel di kelas. Ya, jadi keyakinan itu lahir dari kesepakatan anak didik kita. Jadi dijabarkan nih sebentar. Ya, sebentar teorinya. Nah, ini adalah budaya positif. Jadi peraturan dari kelas kita yang kita buat bersama anak-anak, setelah menjadi peraturan kelas yang kita buat sama anak-anak, akan lahir menjadi keyakinan kelas. Setelah menjadi keyakinan kelas, akan menciptakan lingkungan yang positif. Setelah menjadi lingkungan positif, akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Ya, jadi misalkan kemarin sudah dilaksanakan apa yang kemarin itu waktu hari Senin,
budaya positif yang kita lakukan itu bersalaman dengan anak didik kita. Nah, itu nih yang jadi kesepakatan tak di kelas tak bikin kesepakatan, setelah itu membuat keyakinan bahwa apa bagus di situ, saling menghormati dan saling sapa dan sapa. Itu sudah masuk menjadi keyakinan, bukan kesepakatan lagi. Kalau kesepakatannya itu, misalkan anak-anak menyebutkan tidak boleh bombe-bombe ibu. Nah, itu adalah kesepakatan. Nah, kesepakatan itu lahir menjadi keyakinan. Keyakinan yang harus dia penuhi di kelasnya. Ya, jadi seperti itu. Ya, nah ini peraturan. Nah, ada juga keyakinan di sebelah. Nah, ini tanggung jawab. Kalau peraturan di kelas biasanya kita lakukan selalu kembalikan buku di tempatnya. Nah, itu adalah peraturan. Kalau keyakinan kelas berbeda, diperhalus lagi kata-katanya menjadi ya tanggung jawab untuk mengembalikan buku di tempatnya. Jadi seperti itu, diperhalus diperhalus di kata-katanya. Kemudian yang kedua, contohnya peraturan atau kesepakatan, dilarang mengganggu orang lain, Bu. Ketika anak-anak kita bilang, tapi kita perhalus lagi menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi perhalus di kata-katanya, tidak kasar. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini keyakinannya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Jadi sangat halus kata-katanya. Dilarang melakukan kekerasan, ya, keselamatan, menghormati orang lain, keyakinan kelasnya, ya, dan lain-lain di bawahnya. Kemudian bergantian menunggu giliran, menghormati orang lain. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, keselamatan dan keamanan. Jadi ceritanya diperhalus di dalam pembuatan keyakinan. Iya, antri. Nah, ini pembentukan keyakinan kelasnya. Pembentukan keyakinan kelas, jadi keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, jadi abstrak tidak serta-merta itu kasar, yang tadi saya bilang. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Jadi tidak seperti dilarang merokok, ya, diperhalus lagi. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan di sekolah kita. Nah, inilah. Ya, jadi ini ada dokumentasi dari kegiatan keyakinan di kelas saya kemarin, waktu kemarin yang saya lakukan. Jadi dibelikan kertas sticky note. Jadi dia tidak apa-apa Bapak Ibu kalau misalnya dia mau menulis kesepakatan dulu atau keyakinan, nanti kita jabarkan itu keyakinannya. Jadi diberikan kertas sticky note, karena jika kita yang buatkan berarti bukan dari keyakinannya mereka, tapi keyakinannya ibu guru. Jadi anak-anak diberikan untuk menuliskan keyakinan-keyakinan yang mereka akan lakukan di kelas. Nah, ini yang perlu yang ketujuh, sangat segitiga restitusi. Ada namanya segitiga restitusi, yang mana itu segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, melalui segitiga restitusi ini, nah, guru membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dia lakukan. Memberikan penawaran, bukan paksaan. Ya, ada 3 tahapannya segitiga restitusi. Yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan.
Jadi segitiga restitusi Ibu sebenarnya kalau dikaitkan sama seperti halnya guru BK di dalam kelas tak. Jadi jangan langsung memberikan sebuah kesalahan bagi anak-anak tak dipanggil di depan tak untuk diberikan sebuah restitusi. Ditanyakan, distabilkan dulu identitasnya di anak-anak. Setelah distabilkan, nah kita ambil validasi tindakannya yang tadi yang salahnya. Setelah itu menanyakan keyakinan yang telah dibuat. Nah ini ada beberapa ketika kita menstabilkan anak-anak identitasnya, jangan langsung kenapa pilih anak-anak ini nakal sekali, jangan seperti itu. Tapi dicari tahu dulu, distabilkan identitasnya, karena terkadang anak-anak itu merasa malu ketika ditegur langsung di depan. Jadi misalkan tidak ada manusia yang sempurna, terus saya juga pernah melakukan seperti ini, kemudian kita bisa menyelesaikannya dengan ini jadi dipanggil di depan tak, jangan disuruh langsung ke kantor. Jadi begitu. Kemudian validasi tindakan yang salah, divalidasi tindakannya yang tadi yang dia lakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi yang penting buatmu. Nah setelah itu kita tanyakan keyakinan yang kita sudah tempel tadi di kelas tak. Ditanyakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga tak. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati kemarin, yakini kemarin di kelas tak. Mau bertanggung jawab Ibu, salah itu nak dilakukan. Jadi sudah ada video saya. Mudah-mudahan bisa Jadi ini kemarin penerapan segitiga restitusi di kelas saya. Ini si Sagil mengejek temannya sehingga menangis si anak-anak. Karena nilainya rendah, diejek, sehingga gaduh dalam kelas. Ditanyakan kenapa salah keyakinannya dilakukan. Jadi ini sudah masuk dalam cuman satu dulu. Sudah habis. Jadi itu tadi video penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di sekolah, di kelas. Untuk sesi selanjutnya Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih dan saya ambil sesi kedua, tanya jawab. Mungkin ada yang bisa 1-2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kami. Adapun tadi Ibu memaparkan bahwa perlu ada perubahan di sekolah kita ini. Kalau saya mengamati mulai dari awal memang perlu banyak-banyak mau dirubah. Terutama tadi yang dikatakan oleh Pak Haji di kelas yang ditempel, utamanya yang ditempel-tempel itu
bukan bilang salah, tapi masih yang lama. Terus terang saya akui karena memang masih seperti itu sekarang. Ya. Kemudian kita perlu perubahan di sini, tapi artinya tidak apa-apa sedikit menyinggung masalah bahan atau kelengkapan yang kita membutuhkan. Misalnya itu dananya kita ambil dari mana, seperti itu. Ya, apakah kita mendanai masing-masing atau ya, kalau Ibu menginginkan ada perubahan di setiap kelas. Itulah barangkali pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya tentang perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar, saya rasa jangan mikir dulu terlalu jauh untuk beriming-iming Bapak Ibu. Kita perubahan dari diri kita saja dulu, itu saja. Ya, setelah berubah dari diri kita, pasti di kelas tak berubah. Misalnya perubahan belajar tak, cara mengajar tak, bukan perubahan yang lain-lain. Ya, perubahan cara belajar tak, mengajar tak saja di kelas dulu kita benahi di sini, karena akan lahir dari itu akan menciptakan nilai-nilai kebajikan. Ya, dari itu nilai-nilai kebajikan terus ya masuk di dalam profil pelajar Pancasila. Ya, jadi saya tidak masalah tentang masalah tentang apalagi namanya display kelas itu adalah haknya dari guru dan murid. Ya, untuk itu masalah tentang manajemennya ya kita serahkan kepada pengelola, ataukah apakah ini diselesaikan di kelas sendiri atau bagaimana? Ya. Jadi mungkin masih ada? Sudah tidak ada mungkin Bapak Ibu ya? Masih ada Pak? Tidak ada? Ya, karena sudah tidak ada, alhamdulillahirabbil-alamin, diseminasi pada hari ini tentang penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah. Insya Allah kita akan terapkan. Kita mulai dari perubahan belajar saja dulu. Ya, perubahan dalam diri kita, mulai dari disiplin, kemudian cara mengajar tak di dalam, kemudian kita memberikan pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik. Ya, baik Bapak Ibu, karena selesai dari slide ini, saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil-alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik Bapak Ibu, dengan selesainya pemateri tadi bagi saudari kita Ibu Misrina SPD, maka selesailah acara diseminasi pada hari ini, dan marilah kita menutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.